kenapa betah Pak di sini Pak? Oh ya, kenapa betah? Lingkungan sih Pak. Lingkungan, gimana tuh? Karena udah tahu lingkungannya. Karena dulu itu pas kuliah itu sering bantuin. Jadi misalnya emang udah aktif dulu BEM misalnya sering ngadain kegiatan waktu kuliah. Terus tahulah karakter dosennya, lingkungan di fakultas dan sebagainya gitu. Dulu masih di kampus 2 ya? Kampus 2. Ini belum... Mau jauh Pak kalau. Belum ada ini. Kampus 2 dulu. Ini mungkin udah dibeli tapi belum dibangun. Masih sawah ya dulu ya? Masih sawah. Asrama paling kalau nggak salah, tapi itu Pak asrama dulu tahun... Asrama apa Pak? Asrama itu... Oh, apa? Pesantren ya. Persada itu dulu kayaknya pas aku udah kuliah tahun berapa gitu udah ada, cuman dulu kita sering ngadain P2K itu di sini di gedung tempat sekarang ini gitu. Karena ini lapangan terbuka gitu. Lapangan terbuka dulu Pak. Jadi misalnya ada konser penutupan P2K gitu dulu. Welcome party atau closing gitu. Closing gitu udah ada dulu gitu. Itu jadi yang ya kembali Pak, yang bikin nyaman yang bikin betah itu pertama kesempatan. Kesempatan itu ada karena kan kuliah waktu itu S2 itu 2014. Nah, 2015 itu masih semester 3. Ada waktu itu lowongan di Pusat Bahasa Pak, ADLC kalau sekarang namanya. Di ADLC itu. Nah, itu tes Pak, itu tes dari awal, interview dan tes TOEFL dan sebagainya. Nah, itu keterima dan udah mulai ngajar di situ. Tapi kan maksudnya ngajarnya masih kayak ngajar pelatihan TOEFL seperti itu. Kursus ya ngajarnya? Iya, ngajarnya kursus belum di prodi gitu. Nah, waktu pertama dapat kesempatan di prodi itu waktu begitu selesai S2 dapat inilah maksudnya kurang dosen lah karena mahasiswanya udah mulai banyak waktu itu. Jadi ngajar mata kuliah skill dulu gitu semester 1, 2 gitu. Udah ya dari situ Pak kesempatan mulai dari situ 1 semester bukaan lah dosen tetap. 2017 ya. 2017 ya 2017. Ya 1 tahun setelah itu 2017 ya seleksi terus maksudnya nggak ada pikiran yang untuk kayaknya nyari tempat lain gitu sebenarnya juga coba gitu loh Pak. Cuman ternyata di sini kesempatannya lebih terbuka gitu dan kenapa enggak gitu loh Pak. Nyaman sih, nyaman itu kan ya sesuatu yang enggak di semua tempat ada ya Pak. Semua tempat ada gitu. Karena udah kenal lama gitu sama di sini. Karena nyaman ya. Cari jodoh jangan-jangan juga karena nyaman ini. Bisa jadi Pak. Terus karena Pak Nery dulu sebagai mahasiswa, sekarang masuk ke sini, apa Pak yang menjadi perbedaan yang paling terasa misalnya ketika? Wah, banyak banget sih Pak. Maksudnya apa suasananya kah? Komunikasi atau seperti apa? Pertama secara fisik pasti beda ya Pak. Kampusnya dulu kan kampus 2, kuliah jam 7, itu kadang motor parkir di basement. Basement kan Pak? Basement. Kadang itu udah penuh. Kadang kalau kita udah jam 7 kurang 5 gitu, itu udah penuh. Harus ke belakang, harus lari, naik tangga. Dan kita di sastra itu waktu itu kelasnya itu di lantai 4 terus. Di gedung depan itu Pak, gitu lantai 4. Jadi ya itu secara fisik tampilan kampusnya gitu loh Pak. Udah beda banget ya, kan. Udah beda. Feel-nya udah beda. Kalau sekarang kan ya udah lingkungan perkuliahannya itu ya tiap kelas ada AC terus ya kebersihannya mah udah terjaga lah gitu. Kalau dulu kan kursinya aja masih kayu. Kampus 2 itu kan kursinya masih kayu Pak waktu itu. Seperti zaman saya kuliah ya. Nah, itu AC itu ada Pak, angin cendela. Betul. Kipas kalau di kampus 2 itu dulu kipas Pak. Kipas. Kipas. Iya, terus. Gitu, jadi ya kalau suasana akademiknya sih nggak terlalu jauh beda ya Pak, karena dosen yang sekarang pun kan dosen-dosen saya dulu gitu loh Pak. Maksudnya emang tipe dosen kalau di sastra Inggris itu kan emang ya rata-rata memang akrab lah gitu loh Pak kalau saya lihat ke mahasiswa sekalipun gitu. Jadi ya itu tadi Pak, perubahannya mungkin secara look fisik kampusnya aja gitu. Fasilitas pastinya.
Terus yang membuat nyaman apanya sih, Pak? Yang buat nyaman, Karena kan tadi alasannya nyaman, terus apanya yang membuat nyaman? yang buat nyaman komunikasi sama sesama dosen, nggak cuma dosen, sama dosen, karyawan gitu. Mungkin gini Pak, karena saya kan dari Riau, Iya. jadi saya tahulah suasana, ya mungkin walaupun waktu itu di SMA gitu di sana, saya kan dari kecilnya sampai SMA kan di sana Pak. Karakter orangnya gitu, nah ternyata saya jauh lebih nyaman secara umumnya tinggal di Jogja gitu, dan di lingkungan kerja pun ternyata ya seperti itu gitu, dan sempat compare dengan beberapa teman yang kerja yang di luar Jogja lah gitu ya Pak, juga emang kok di tempat saya sebagai dosen baru tuh gini ya. Jadi banyak lah, kita kadang kan masih waktu awal-awal jadi dosen itu kan sempat misalnya di grup gitu saling ngobrol, sharing, gimana kamu di kampusmu gitu misalnya kan ya Pak. Jadi kok alhamdulillahnya, maksudnya side yang bisa dibilang agak negatif itu aku nggak nemuin itu di sini gitu. Jadi kayak terbuka aja semuanya. Kayak misalnya aku orang baru misalnya di sini di posisi dosen gitu ya Pak. Kalau dulu kan mungkin barunya itu secara personal mungkin karena dulu kuliahnya di sini gitu. Tapi secara dosen itu baru dan ibaratnya nggak begitu merasa aku nih anak bawang nih gitu misalnya, atau aku nih kan orang baru jadi kayak minder apa gitu, enggak sih, maksudnya nyamannya di situ salah satunya gitu. Bukan orang asing ya, walaupun kuliahnya di sini. Iya. Sama sih Pak. Iya kan, Pak Arif juga mungkin, kalau Pak Arif kan memang walaupun bukan totally stranger ya. Nah, itu dia. Saya kan memang betul-betul orang baru. Bisa merasakan kok bagaimana. Itu dia. Dan karena kan kita nggak tahu di tempat lain kayak apa gitu loh Pak. Ya, memang beda Pak. Karena saya sudah 3 kampus. Nah, itu dia. Beda. Ada bedanya memang. Iya. Oke. Terus tuh. Pak Neri ngajar apa sih di sastra Inggris ini? Kalau saya yang paling sering diajar kelas apa? Kalau saya tiap semester itu pasti ngajar mata kuliah skill itu speaking, writing, sama peminatan saya kan sastra Pak, literatur. Literatur itu saya ngajarnya prosa sama puisi. Analisis. Jadi bukan, banyak Pak orang yang ini mungkin ini jangan dibawa yang berat ya Pak. Nah enggak, maksudnya ini nih, banyak orang kamu ngajar puisi ya, berarti kamu pintar bikin puisi loh. Enggak gitu, karena yang kita pelajari mata kuliahnya aja namanya analisis puisi gitu. Karena kita kan bukan create, beda mungkin jurusan di isi misalnya gitu ya Pak, mungkin dia jurusan tari. Mereka ujiannya mungkin membuat tarian, buat kreasi gitu. Nah kalau di sastra Inggris itu tuntutannya bukan untuk membuat, tapi kita untuk menganalisis gitu loh Pak. Jadi ada mata kuliah puisi, nah kita menganalisis karya-karya puisi, prosa juga kita menganalisis karya-karya prosa. Gitu. Tapi ada nggak Pak, misalnya setelah menganalisis kan dia jadi tahu seluk-beluk dan berbagai hal di karya tulis itu, karya sastra itu. Terus, saya jadi penyair aja gitu. Udah. Kalau kita ini Pak, di mata kuliah itu apresiasi karya sastra. Jadi tugasnya itu, salah satu tugas itu nanti ada pementasan. Ada pementasan. Jadi kan kita pelajari dulu nih secara teorinya puisi ini, kita mencari maknanya. Kalau ada puisi ini maknanya apa, baru nanti mereka prakteknya bagaimana untuk menampilkan itu. Gitu. Setelah tahu. Tapi kan sebelum perform itu dia harus tahu dulu kan puisinya itu bercerita tentang apa, terus ekspresi yang akan dibawakan seperti apa gitu loh Pak. Jadi nah kita kasih dulu. Nggak cuma sekedar cuma baca gitu, enggak gitu, tapi dia harus paham dulu. Nah di situ sih. Analisis dulu. Baru kemudian ada performnya. Baru ada performnya gitu. Tapi itu perform pun nggak harus tiap orang bisa. Jadi kan karena ini satu kelas tim, mereka create sebuah performance. Biasanya itu nanti puisi dan mata kuliah drama. Nah nanti ada yang sebagai aktornya, tapi ada yang kru misalnya, ada yang timnya gitu. Jadi ada yang wardrobe, ada yang wardrobe gitu. Jadi nggak harus semuanya tuntutannya kamu harus pintar berpuisi, kamu harus ini gitu, enggak. Gitu. Tuntutannya beda ya, analisisnya. Saya kira kan
ya mungkin ini tanggapan hampir semua orang sastra itu Enggak, pintar membuat karya sastra. Enggak juga. Kalau saya pun makanya kalau orang bilang kamu ngajar puisi, berarti pintar ini dong gitu kan, pintar bikin puisi dong. Oh iya juga gitu. Bukan berarti sekolah di musik terus bisa alat musik semua. Iya, ya itu bisa juga kan kayak gitu loh Pak. Jadi nggak mesti. Ada apa namanya? Ada mastering satu hal. Ya, tapi mungkin orang yang ambil sastra mungkin emang ada beberapa yang dia punya bakat lah gitu di situ, gitu bisa jadi gitu loh Pak. Mungkin jadi peluang dia itu dia udah ada bakat nih, sering nulis dari dulu. Kemudian ketika dia belajar dia bisa menganalisis, dia lebih jago lagi nulisnya gitu karena kan dia belajar dari misalnya style si penulis lain gitu loh Pak. Jadi ternyata kalau nulis itu mungkin dengan dia membaca dia juga secara langsung belajar gitu. Gitu. Okay. Terus gini Pak, di tempat kita kan ada pendidikan bahasa Inggris dan ada sastra Inggris. Karena Pak Nery pernah belajar di sini kan, mungkin tahu ya perbedaannya apa? Dua prodi ini. Jangan yang berat ya Pak ya. Enggak. Ini secara umum aja yang mudah dipahami ya Pak. Kalau di pendidikan bahasa Inggris itu mereka beberapa mata kuliahnya fokusnya ke pengajaran. Karena mereka kan pendidikan bahasa Inggris. Jadi ya mungkin nggak 100% tapi mungkin mostly itu mereka akan diajarkan bagaimana untuk menjadi guru. Untuk menjadi guru itu kan kita diajarin bikin RPS, rencana pembelajaran itu dan bagaimana ngajar dan sebagainya. Kurikulum, engage ke murid gimana gitu. Di sastra kita nggak ada itu. Lebih praktikal atau kita gimana? lebih karena di sastra itu kan secara judulnya sastra gitu ya Pak, sastra Inggris gitu. Di sastra Inggris ini ada 3 peminatan yang sastra, linguistik sama American Studies. Dan kalau kalau di PBI itu pendidikan bahasa Inggris mereka nggak ada American Studies-nya gitu. Cuman ada linguistik dan sastra. Cuman sastranya pun nggak mendalam. Gitu. Jadi cuman permukaannya lah gitu. Icip-icip roto gitu. Kalau kita lebih mendalam gitu loh Pak, teorinya dan sebagainya gitu.